Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya di sesi ini, yaitu kita akan membahas tentang rencana testing berdasarkan standar dari IEEE. Dalam hal ini adalah standar dokumen IEEE 83A. Jadi gini teman-teman, dalam melakukan testing ataupun hal-hal yang lainnya, pengujian perangkat lunak ataupun juga mengetahui pengukuran dari penerimaan suatu software oleh pengguna dan lain sebagainya, itu semuanya ada standarnya berdasarkan standar internasional. Nah, salah satunya adalah IEEE. Selain IEEE apa, Bu? Selain IEEE misalnya ada standar ISO ya. Nah, dalam standar IEEE ini yang IEEE khususnya 83A itu antara lain adalah tentang dokumen-dokumen dari rencana tes. Artinya apa saja sih yang perlu atau yang berkaitan untuk melakukan sebuah pengujian ya. Jadi di standar ini antara lain mengidentifikasikan komponen utama dari rencana tes menurut struktur dari dokumen rencana tes, yang mana dalam dokumen rencana tes itu antara lain akan termaktub apa saja ya, misalnya identitas, pengantar, item tes, sampai dengan ada 16 item ya yang menurut standar IEEE itu harus terpenuhi ya. Oke. Yang pertama itu identitas. Identitas itu harus unik, artinya setiap pengujian atau testing dokumentasinya itu harus memiliki kode-kode tertentu. Artinya dokumen misalnya untuk pengujian dari sisi desain atau pengujian dari sisi ketika program tersebut telah dieksekusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah pengantar. Pengantar itu merupakan rangkuman dari apa saja yang terdapat dalam rencana tes secara global ya. Kemudian ada item-item tes. Apa saja sih uh, yang perlu ada atau yang perlu diidentifikasi dari item-item tes tersebut. Misalnya kita punya 20 form yang akan diuji gitu ya. Nah, misalnya form pertama yaitu mulai dari login, kemudian kita akan menguji form menu utama, kemudian selanjutnya adalah form bagian yang master dan lainnya gitu. Jadi item-itemnya itu harus dijelaskan di dalam dokumen-dokumen tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi fitur-fitur yang akan dites dan fitur-fitur yang tidak dites. Seperti yang telah disampaikan bahwa di sini fitur yang tidak dites itu bukan berarti untuk menyembunyikan kekurangan dari sistem ya, melainkan mungkin ada fitur yang hampir sama dengan fitur sebelumnya yang telah dilakukan tes gitu ya. Nah, kemudian pendekatan di sini, pendekatannya kita menggunakan metode apa ya? Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa pendekatan dalam testing, metode yang dapat digunakan adalah misalkan spiral. Di dalam spiral tersebut kita juga bisa menggunakan metode testing seperti metode black box dan juga white box gitu ya. Nah, dalam identitas tersebut kita juga, atau dalam dokumen tadi ya yang sesuai standar IEEE, kita harus tahu item mana yang disebut bahwa tes ini dinyatakan berhasil atau gagal gitu ya. Berhasil di sini artinya adalah dari setiap item tesnya tersebut ya. Jadi misalnya tidak sesuai harapan setelah diverifikasi atau sesuai dengan harapannya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penundaan dari pelaksanaan kembali. Artinya gini, ketika melakukan sebuah uji tes terhadap produk, belum tentu semuanya sesuai dengan keinginan yang diharapkan ya. Jadi belum tentu berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, ketika ada hal yang tidak diinginkan, itu kita harus punya exit plan ya. Exit plan di sini artinya apabila ketika sedang dilakukan tes kemudian terdapat failure atau bug dan tidak bisa melanjutkan untuk tes selanjutnya, misalnya tesnya ini tidak secara paralel ya, tetapi harus dilakukan secara berurutan, maka mau tidak mau kita harus menentukan bahwa tes ini ditunda dulu, kemudian ketika dilanjutkan lagi bagian mana yang seharusnya diulang. Jadi tidak seluruh dari kegiatan tes tersebut diulang gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sebagian lagi ada serahan tes, tugas-tugas testing ya, kebutuhan lingkungan, tanggung jawab sampai dengan persetujuan. Yang mana masing-masing di sini yang dimaksud dengan serahan tes itu adalah menjelaskan dokumentasi yang ada di semua aktivitas testingnya ya. Nah, kemudian
ada tugas-tugas testing. Tugas-tugas testing di sini artinya gini teman-teman. Jadi misalnya ya, ada tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh tester yang memang memiliki kemampuan khusus tentang hal tersebut. Misalnya menguji jaringan tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang memahami user interface gitu ya. Nah, apabila di sana ada dependensi ya. Jadi ketika ada dependensi antara satu form dengan form lainnya maupun dengan kebutuhan jaringan gitu ya, tentu hal ini juga harus dilakukan oleh orang-orang khusus ya, sebagaimana yang diberikan oleh perencana tes. Kemudian ada kebutuhan lingkungan. Kebutuhan lingkungan di sini artinya adalah kita harus tahu lingkungan testing yang akan diuji coba. Apakah cukup dengan sekian user yang ditentukan, ataukah memerlukan jaringan, uji jaringan juga, ataukah memerlukan hardware, software khusus mungkin yang harus dilakukan secara otomatis atau tidak gitu ya, alat bantu khusus gitu ya. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini artinya dalam perencanaan itu harus mengatur, mendesain, menyiapkan dan melakukan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi ketika melakukan testing ya. Ketika terjadi permasalahan, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan testing ini gitu ya. Kemudian adanya staffing dan kebutuhan pelatihan ya. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa seorang tester mungkin hanya melakukan tes sesuai dengan keahliannya ya, atau mungkin ada perlu pelatihan khusus ketika akan menguji sebuah perangkat. Dalam hal ini khususnya adalah perangkat lunak ya. Misalnya perangkat lunaknya harus yang berbasis IoT gitu ya. Nah, harus tahu testernya itu ya, perlu nggak ada pelatihan khusus dalam penggunaan alat yang berbasis IoT ini gitu ya. Kemudian jadwal. Nah, jadwal di sini pastinya adalah kesepakatan ya, yang mana kita harus bisa memberikan waktu untuk pelaksanaan tes ini supaya dapat terkoordinasi dengan baik antara tugas-tugasnya dan juga pelaksanaan dari testingnya gitu ya. Kemudian ada resiko dan kontingensi. Resiko dan kontingensi seperti teman-teman tahu bahwa testing ini tidak hanya sekadar berjalan, melakukan ada asumsi resiko ya. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan bisnis dari sebuah pengembang aplikasi dengan user atau pengguna ya. Apabila testing ini dinyatakan kurang akurat misalnya, tentu saja itu berpengaruh terhadap nanti setelah produk tersebut di launching ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa testing itu tidak hanya berhenti pada lab atau studio ketika produk itu dibuat, melainkan juga berjalan ketika produk itu di launching ke pasaran gitu ya. Kemudian adanya persetujuan. Persetujuan dalam hal ini adalah yang bertanggung jawab dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses pelaporan dari pelaksanaan testing ini gitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang berhubungan dengan rencana testing? Nah, seringkali karena tester itu atau yang menguji aplikasi itu adalah satu, bisa dari kalangan yang telah berpengalaman, yang kedua bisa jadi dari user, sekelompok user yang ditentukan dipilih yang mana belum pernah menggunakan aplikasi sejenis gitu ya. Jadi bisa jadi tester kita itu mengalami kebingungan gitu ya, dari awal dia melakukan testing sampai detail-detail menyelesaikan testing ya. Jadi di sini perlu adanya skenario, yang mana skenario to be defined itu yang dimaksudkan adalah sebagai tanda bagian-bagian mana yang sudah terlaksana testingnya dan bagian mana yang belum terlaksana testingnya ya, sehingga kita bisa memperoleh kebutuhan dari pengembangan selanjutnya terhadap aplikasi yang telah dilakukan uji testing ya. Nah, itu secara globalnya kalau menurut standar IEEE. Sedangkan kalau kita ringkas ya, secara kita misalnya melakukan tes sederhana, dalam hal ini adalah aplikasi kita tidak terlalu kompleks gitu, maka kita bisa menggunakan kerangka yang sederhana ini, dari objektivitas, kemudian kita menentukan strategi dan pendekatannya, apa kita akan menggunakan yang spiral ya, mana di dalamnya ada black box, white box gitu ya, yang pastinya
dari pendekatan pengujian ini, kemudian spesifikasi tesnya diberikan ya, deskripsi dari misalnya form login ini masukannya perlu apa saja, bagaimana jika ada if nanti hasil yang diharapkan akan seperti apa gitu ya. Kemudian rencana kerja dan jadwal tesnya masing-masing dilakukan secara berurutan ya. Nah, kriteria pemenuhan sumber daya bagaimana, siapa saja yang akan melakukan tesnya gitu ya. Satu orang ini melakukan tes untuk berapa form gitu ya, dia perlu alat bantu atau tidak, atau mungkin karena testing ini dilakukan oleh orang luar yang tentu saja berhubungan dengan sumber daya keuangan ya, bisa jadi ditentukan satu orang ini melakukan testing untuk berapa jam gitu ya. Jadi mungkin berhubungan dengan salary-nya gitu. Berikut adalah penjelasannya. Nah, selanjutnya adalah testing yang terstruktur dan tidak terstruktur ya. Nah, seperti disampaikan bahwa testing itu tidak bisa dilakukan secara spontanitas ya. Nah, kalaupun akan ada spontanitas itu adalah biasanya dilakukan oleh tester yang telah sangat berpengalaman ya, mungkin dia akan menguji kemampuan untuk mengetahui batasan aplikasi ini di luar dari checklist dokumen yang harus dia lakukan gitu ya. Ini berkaitan dengan kreativitas. Nah, di sini kalau yang terstruktur pasti ya sudah direncanakan, didefinisikan dan didokumentasikan sesuai dengan test case dari masing-masing rencana tesnya ya. Kalau yang tidak terstruktur ini mungkin belum ada di bagian test case-nya ya, kemudian dilakukan spontanitas dan kreativitas dari tester tersebut gitu ya. Dalam hal ini adalah tester yang sudah berpengalaman untuk mengetahui batasan dari sebuah sistem atau aplikasi. Jadi bukan berupa spontanitas dan kreativitas yang asal untuk mencari kesalahan-kesalahan, dalam hal ini adalah kekurangan dalam tanda kutip yang negatifnya dari menguji sebuah produk gitu ya, melainkan untuk perencanaan pengembangan produk tersebut ke depannya berdasarkan hasil uji testing gitu ya. Nah, untuk testing ini yang terstruktur dan tidak terstruktur masing-masing tidak dapat berdiri sendiri-sendiri ya, melainkan dia mempunyai proporsinya gitu ya. Kenapa tidak bisa berdiri sendiri-sendiri? Karena tadi mungkin berdasarkan tester yang telah berpengalaman gitu ya, dia akan melakukan spontanitas dan kreativitas ya, sedangkan yang ini adalah untuk memperoleh yang terstruktur ya, hasil dari sesuai dengan perencanaan tes gitu ya. Idealnya berapa? Idealnya adalah 75% dan 25%. Artinya 75% itu yang terstrukturnya, 25%-nya adalah yang tidak terstruktur. Mengapa? Ya, karena untuk testing ini ya sebagian besar terstruktur karena harus didokumentasikan ya, semua hasilnya harus terekam, harus bisa dibuktikan kebenarannya gitu ya, dan nantinya akan dilaporkan kepada tim pengembang selanjutnya dari hasil yang diperoleh tersebut gitu ya. Demikian teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.